pada hari ini kita menuju ke Masjid Ahmad Ibn Khulun, di antara masjid yang kedua yang ada di Mesir. Beliau menempati di bagian kedua masjid tertua di Mesir. See you again. Ini udah dekat. Sekarang kita bersama Turket ya. Ada Ibu Rezi Syekh. Beliau yang akan menjadi Turket kita hari ini untuk mengelilingi Masjid Ahmad Ibn Khulun. Jangan nanti dia lupa kita isi ibadah banyak-banyak sama beliau banyak tahu tentang hari ini ada di sini. Itu guys, masjidnya sudah dekat dan tinggal jalan kaki dari depan rumah merah. Guys, kita berdekat. Nanti kita akan naik ke menara ini guys. Kita coba ya. Oke. Sekarang kita coba. Mana masjidnya? Kita udah masuk ke sana dulu, tapi sekarang kita naik dulu ke menara yang ada di masjid dulu. Nanti di atas kita cerita sedikit terkait Masjid Ibn Khulun ini masjid apa sih dan bagaimana dan pada masa siapa dibangun, berapa sih umurnya udah sekarang ya. Karena ini juga merupakan masjid bersejarah yang ada di Mesir. Kita ini akan menaiki menara yang dari kita naik di puncak sana. Kita lihat pemandangan dari puncak dari Kairos. Kita akan naiki menara guys. Itu kawan kita Rezi sebagai tour guide. Beliau selalu main foto di bawah. Ini kiri apa kanan? Sama apa? Sini. Kita naik kiri. Udah nampak guys, puncak-puncaknya ada. Pemandangan. Kita langsung naik ke atas. Ya, sampai ini kita di lorong kecil ini. Ya, sampai ke puncaknya menara. Dah mulai nampak pemandangan di atas. Sampai guys. Wahai. Buat tadi dia. Ini tour guide kita guys. Sampai juga puncak ya. Sebenarnya ini bisa naik guys. Cuma ditutup dah daripada ada korban jiwa atau apa, kena nggak ada pengaman. Kita cukup sini. Ini pun dah terbayar, sangat terbayar nih. Sana ada Masjid Ali Basha, sana ada Masjid Sultan Hasan. Terus ya, pemandangan yang sangat indah nih. Sana area Muqattam. Wow. Kan kita sekarang sudah berada di Masjid Khulun. Mungkin sedikit cerita daripada masjid ini. Masjid ini merupakan masjid tertua juga yang ada di Mesir. Kalau kita lihat dari sejarahnya, merupakan masjid yang kedua tertua setelah Masjid Amr bin As yang ada di Fustat. Masjid ini dibangun oleh orang gubernur pada masanya. Beliau bernama Ahmad Ibn Khulun pada tahun 265 Hijriah. Pada saat itu masjid ini merupakan masjid kedua. Pada masa peradaban Mesir, daerah masjid ini dinamakan dengan Qatai. Ini merupakan ibu kota ketiga yang ada di Mesir saat itu. Yang pertama ada ibu kota Fustat, yang kedua ada ibu kota Askar, dan yang ketiga ada ibu kota ini, ibu kota Qatai. Jadi nanti akan kita lihat apa aja terkait keunikan daripada masjid ini. Ada di segi arsitekturnya, perjalanan masjid ini, dan juga apa aja di masjid ini. Kenapa bisa masjid ini menjadi masjid yang bersejarah? Kita turun, kita lihat ke bawah.
Oke, di antara cantiknya atau bestnya arsitektur pada saat itu membangun sini dengan bentuk darat spiral. Ini merupakan inspirasi dari bentuk masjid yang ada di Irak saat ini Samarwa, sebagai untuk menandingi masjid yang ada sana. Itu kalau salah menara namanya Malvia, menara yang ada di Masjid Agung di Samarwa. Jadi ini bestnya. Jadi fungsinya ini, menara ini kenapa dibikin ini kayak ada di luar, untuk agar ketika waktu masuk waktu azan, para muazin mengazankan di itulah di antara arsitektur terbaik yang ada di sini, menara spiral masjid. Oke, kita ini turun dari menara spiral. Siap, kita pergi ke depan yang lain. Sini ada tempat lain juga. Kita cari tempat lain, bagus-bagus, yang ada bersejarahnya, yang ada nilai sejarahnya. Nah, jadi kita di sini berdua ini ke menara spiral karena ke daerah atas Sahan. Ini kalau kita melompat sampai ke panjang, kita masuk ke tempat Sahan yang ada di atas Sahan. Nah, sini menara spiral. Sini agak panas ya, kita sebagai penjemur sini. Sangat lapar pada. Kita coba jalan-jalan dulu guys, kita cari nilai-nilai sejarahnya. Sini. Luas Masjid Ahmad Lutfi ini sekitar 2,6 hektar. Ya, beginilah suasana luasnya. Ini mungkin supaya begini masjid-masjid pada zaman dahulu, khazanah Islamnya itu masjidnya itu dibuat sahen. Sahen ini namanya sahen. Di tengah sahennya terdapat tempat wudhu yang biasa orang berwudhu di sini ketika masuk masjid. Ada salaan di depan. Dan khasnya masjid Ibnu Tulun ini lah sahennya juga dengan ukiran-ukiran yang ada di setiap pintu-pintu yang ada di sini. Itu setiap ukiran itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Berarti ada makna tertentu lah. Nanti coba kita lihat perbedaan apa aja sih yang ada perbedaan-perbedaannya. Kita ke bawah. Sekarang kita lagi di atas. Kita lihat pemandangan-pemandangan yang menceritakan tentang panorama kota Cirebon. Guys, kita turun bawah. Kita lihat zakhrafah ukiran yang ada di bawah. Kita lihat apa aja maknanya. Juga guys, di antara khas atau bagusnya pertahanan di masjid dulu ini ada ziyadah bentengnya. Bentengnya ini dia merupakan benteng sebagai pertahanan itulah. Jadi pembatas antara jalan dan untuk masuk ke masjid. Jadi sebelum masuk ke masjid itu didahului benteng ini untuk biar nggak ribut atau kebisingan, tidak macet juga, baru bisa masuk ke masjid. Masjid yang sini masjidnya. Jadi lewat di benteng ini baru masuk ke masjid. Bagus juga arsitektur yang pada masa itu. Jadi di depan nih nggak ada mobil-mobil. Jadi orang langsung masuk ke masjid. Kita udah sampai ke dalam masjid turun. Ini merupakan masjidnya asli Ahmad Remim dari tahun 265 Hijriah hingga sekarang masih ada. Mana ukuran zaman dulu bagus sekali, masih membekas. Ini menunjukkan arsitektur pada masa itu sangat bagus masih. Juga pemilihan barang-barangnya, batu-batunya ini masih bisa baca. Ada kawan saya mungkin ada berapa dari sini yang dulu ada, tapi ada berapa udah diputar
termim dicopot, ditaruh di museum katanya. Siswa itu ini juga masih ada, ini masih biar dulu nih, masih jaga nih, masih rawat sekarang. Nah, jaga nih di pantai. Kalau ini di atas namanya ada mustamli atau tempat muazin atau mubaligh itulah. Sini atas ya untuk menyampaikan, nanti kan suara dulu nggak ada mikrofon masih, jadi sana menyampaikan. Allah kalau di hadis mustamli ada apa? Jika orang mendengarkan dilanjut sampai semua terdengar. Indah masih ini penuh sejarah. Dua ada berapa abad nih? 265 Hijriah, sekarang 1448. Jauh-jauh. Lama kali dah 1000. Kita sekarang menuju ke tempat wuduknya yang ada di tengah sahar. Sahar di sini. Ini tempat wuduk dulu ya. Jadi orang masuk langsung ke sini, itu tempat wuduk. Dulu nih air mancur dia. Jadi khas dulu tuh sini air, ada pancuran air. Jadi orang wudhu sini ya. Ini tempatnya. Ini bagus ya. Keren. Kiranya Bu. Kita udah sampai di tempat Zakhrafah. Ukiran-ukirannya berbeda-beda di setiap pintu. Kita nampakin pasti beda, coba perhatikan. Ini yang pertama nih, ini ukiran Zakhrafahnya enggak besar. Ini nggak tahu sih apa sejarahnya, coba kita cari salah satu ya. Pas di depan ya berbeda ukirannya, ini pintu selanjutnya ukuran selanjutnya yang di depan ya berbeda lagi. Coba perhatikan dengan teliti ya rekan-rekan. Ini beda-beda ukirannya. Di depannya lagi berbeda lagi ukirannya. Beda. Perbedaan ini ya, setiap perbedaan dari beda, ini beda, itu beda, ini sampai sana. Sampai sana perbedaannya tuh. Setiap ukiran ini ada ukiran tersendiri. Beda-beda cara ukirannya. Itulah kenikmatan, bagus sekali. Ukiran arsitektur masa dulu guys. Coba pikirkan gimana di ukiran lo. Ayo pikirkan setelah itu vlog atau sharing sih, lebih ke jalan-jalannya di Masjid Ahmad Bulun bagi rekan-rekan yang ada ke Mesir. Jangan lupa bersinggah atau berziarahi masjid karena ini dekat dengan daerah Masjid Sayyidina Hussein, Masjid Al-Azhar, dekat dengan Masjid Muhammad Al-Bashar. Kalau udah berkunjung ke Al-Bashar, jangan lupa sini. Sekian kan? See you, Jonathan.